Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kamu menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan video notifikasi terbaru dari saya. Terima kasih. Selamat menyimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihil kamilah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin dil awsafil kamilah wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu darajatal ulya bisabgin fi nusratil millah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Begitu banyak hari ini kita mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah nikmat sehat sehingga Bapak Ibu sekalian bisa bergabung dengan channel kami untuk menyimak materi yang akan saya sampaikan pada siang ini. Salawat teriring salam kita ucapkan dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita dikelompokkan kepada orang-orang yang mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat dari baginda Rasul. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya lanjutkan materi pada siang ini, saya mohon bantuan Bapak Ibu sekalian untuk tekan tombol subscribe-nya berada di bawah kanan ya. Bawah video ini, tekan subscribe-nya untuk membantu perkembangan channel kami ini. Terima kasih atas perhatiannya. Baik Bapak Ibu sekalian, siang ini kita akan membahas tentang zakat ya. Zakat ini adalah salah satu daripada rukun Islam yang ada atau dari rukun Islam yang 5. Dan begitu pentingnya zakat ini, maka kata-kata zakat dalam Al-Quran hampir selalu disandingkan ataupun jatuh setelah kata sholat. Seperti yang saya sampaikan tadi dalam surat Al-Baqarah 110, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimus sholata wa atuz zakat. Dirikanlah sholat kata Allah kalian semuanya dan tunaikanlah zakat. Jadi zakat ini adalah sangat penting di dalam kehidupan beragama kita sebagai seorang muslim. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, adapun kata zakat ini adalah mengandung dua makna. Yang pertama adalah zakat artinya berkembang. Maksudnya apa? Harta yang kita zakatkan, yang kita keluarkan zakatnya 2,5% itu supaya berkembang, ada harapan supaya berkembang, tambah banyak yang kita miliki. Yang kedua, makna zakat ini adalah toharoh, mensucikan harta yang kita dapatkan dengan cara yang kurang etis, kurang pas. Bukan haram lah ya. Kalau haram ini bukan dijakatin solusinya. Bapak Ibu mendapatkan harta dengan cara menipu orang lain, naudzubillah min dzalik, mohon maaf, atau dapat korupsi dari sebuah proyek, sebuah pekerjaan yang ini adalah ilegal cara mendapatkannya. Maka ini tidak boleh dijakatin. Harusnya dikembalikan kepada instansi yang terkait ataupun kepada orang yang kita rugikan daripada hasil kerjasamanya. Solusinya adalah bukan zakat. Sekali lagi, zakat adalah mensucikan harta yang didapatkan dengan cara yang kurang pas, bukan cara yang haram. Ya, sekali lagi bukan dengan cara yang haram. Percuma saja kita dapat duit banyak, harta banyak, mobil banyak, rumah di mana-mana, tapi dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Banyumas bilang, wal ketual, mbuh kodok, mbuh kadal, mbuh gili, mbuh aspal, mbuh kasur, mbuh bantal, mbuh haram, mbuh halal, kabeh diuntal. Ini orang yang tidak peduli apakah dia dapat dari cara mencuri, cara korupsi, merugikan orang lain, hidupnya yang penting mendapatkan harta. Naudzubillah summa naudzubillah. Dan cara yang didapatkan dengan cara yang haram tidak dikeluarkan zakatnya, tapi dikembalikan utuh, seutuh-utuhnya kepada orang yang kita dolimi, kepada instansi tempat kita bekerja karena kita menggelapkan uang dari perusahaan itu. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, itu makna zakat. Yang pertama sekali lagi adalah agar harta yang kita keluarkan terus berkembang, tambah banyak, tambah barokah. Yang kedua, agar harta yang kita dapatkan Allah sucikan. Kalau ada intrik-intrik subhat misalnya nggak jelas haram halalnya, maka dengan zakat, dikeluarkan zakatnya, mudah-mudahan Allah sucikan harta kita. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala,
Kenapa zakat ini harus dikeluarkan? Sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang pedagang, bisnismen, kenapa kita harus mengeluarkan zakat? Harus mengeluarkan, harus membayarkan zakatnya kepada orang-orang yang berhak menerima kita? Karena paling tidak ada dua alasan. Alasan yang pertama adalah cara kita mendapatkan uang, cara mendapatkan kita keuntungan, mungkin di dalamnya selama kita berbisnis, berniaga, mungkin di dalamnya ada sedikit atau ada beberapa hal yang kurang cocok dalam agama, tapi bukan haram ya, bukan haram. Katakanlah ibu sebagai seorang bisnismen, punya toko besar, apakah itu toko mebel, toko emas dan sebagainya, ibu punya karyawan, kalau nggak dibantu mereka, tingkat penjualan kan susah. Atau ibu bapak sendirian ngelola perusahaan, itu juga kemungkinan kecil kalau usahanya sudah besar. Melibatkan orang lain, ibu rekrut tenaga kerja untuk ikut membantu ibu dalam berbisnis. Ya. Nah mungkin ibu sering marahin dia, bapak sering marahin dia, nah ini kan kurang etis, tetapi tidak haram. Atau cara menjualnya ibu terlalu lebay, terlalu mengada-ngada. Ya. Ini juga subhat. Nah oleh karena itu kita keluarkan zakatnya 2,5% agar yang campur kotor harta yang kita miliki dengan zakat ini Allah bersihkan. Amin ya rabbal alamin. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala juga kenapa kita harus bayar zakat? Karena apa? Karena apa yang kita miliki ini semata-mata adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kesuksesan yang kita dapat bukan karena otak kita yang pinter, bukan sekedar hanya karena kita punya kesempatan, bukan karena kita ahli dalam berbisnis. Tidak, semua yang kita dapatkan ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu buka toko furniture, toko meja, ya, di tokonya. Meja ini, furniture ini kan berasal dari kayu. Kayunya yang nanam oke lah, manusia. Tetapi yang membuat tumbuh kembangnya kayu ke depan sehingga bisa ditebang dan dijadikan kursi, meja, lemari dan sebagainya, siapa yang memiliki itu semua? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah nagih kepada kita sekalian untuk dikeluarkan zakatnya, bukan untuk Allah nggak butuh harta. Yaitu buat saudara-saudara kita yang miskin, fakir dan bisa mendapatkan atau sebagai mustahik zakat. Karena ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat, nanti kita akan bahas di season yang kedua. Nah ini Allah Subhanahu wa taala, jadi karena Allah lah sehingga kita bisa seperti ini. Untung Allah nggak minta dari harta Bapak yang Bapak dapatkan, untung nggak minta 80%, nggak minta 50%, nggak minta 30%. Allah cuma minta 5% atau 10% atau 2,5% dari harta yang kita miliki ini. Sisanya kan masih banyak. Andai kata kita keluarkan 10%, masih ada 90% lagi. Apa kurang cukup? Jadi sekali lagi agama ini tidak memberatkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani manusia ini di luar kemampuan kita. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada macam-macam zakat atau pembagian zakat. Zakat dalam Islam ini secara garis besar dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah zakat fitrah, yaitu yang kita keluarkan, kita bayarkan setiap bulan Ramadan, baik dari tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Yaitu zakat pribadi kita. Kalau bahasa Jawa, zakat endas, zakat hulu, zakat jiwa kita yang harus kita keluarkan. Nah, Bapak sekalian Allah Subhanahu wa taala, adapun syarat orang membayarkan zakat fitrahnya, yang pertama adalah dia muslim. Jadi kalau non-muslim nggak usah zakat, dia zakatnya di tempat ibadah dia. Kalau dia Kristen ya di gereja dia dengan pendetanya. Kalau kita sebagai orang muslim bisa datang ke masjid-masjid yang biasanya dari mulai tanggal 21 sampai menjelang akhir Ramadan, biasanya banyak panitia di masjid untuk menerima, menyalurkan dan ataupun mendistribusikan zakat fitrah yang ibu sampaikan kepada mereka, titipkan kepada mereka. Mereka bukan pekerja kita ya. Artinya kalau pekerja kita ambil ini digaji oleh kita, tapi adalah orang yang membantu kita untuk menyalurkan, menerima zakat dan menyalurkan atau mendistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu 8 golongan. Seperti yang tertera dalam Al-Quran. Ada 8 golongan, nanti akan kita bahas. Nah hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita akan bahas tentang zakat fitrah pada pertemuan pembahasan zakat pada kali ini. Yaitu zakat yang dikeluarkan ketika bulan Ramadan atas diri kita atau jiwa kita. Atau orang-orang yang berada pada tanggungan kita. Kalau Bapak seorang laki-laki, untuk zakat istri, zakat beberapa anak kandung Bapak. Nah, yang berhak menerima zakat ini adalah orang yang bukan dalam tanggungan kita. Kalau kita sama ibu, sama bapak bukan zakat namanya, itu adalah membantu. Jadi zakat ini tidak bisa diberikan kepada orang yang satu naungan dengan kita atau
orang yang ada dalam tanggungan kita, baik itu anak maupun orang tua. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang zakat fitrah, ya. Nanti pertemuan berikutnya kita akan coba bahas tentang zakat mal. Jadi zakat itu terbagi dua secara garis besar. Yang pertama yaitu zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, untuk zakat fitrah ini syarat wajibnya adalah yang pertama adalah dia muslim, seorang Islam, ya. Seorang Islam apakah dia anak kecil atau sudah dewasa atau hamba sahaya atau orang merdeka, yang sehat maupun yang sakit, ini dikenakan zakat fitrah, ya. Muslim. Yang kedua, syarat zakat fitrah ini adalah dia mampu untuk mengeluarkannya. Artinya gini, ada seseorang yang hidupnya serba kekurangan, hari-harinya, mohon maaf ya, untuk memenuhi kebutuhannya kadang-kadang pinjam, kadang-kadang minta sama saudaranya. Ini kan miskin, sehari-harinya susah. Tapi kok masuk akhir Ramadan, menjelang datangnya Idul Fitri, katakanlah malam terakhir Ramadan, tiba-tiba dia yang miskin ini ditransfer oleh saudaranya atau kakaknya atau adiknya yang lebih sukses ke rekening bapak, dan itu cukup untuk dibelikan bahan makanan pokok yang akan bapak ibu konsumsi dan anak-anak pada hari raya. Sisanya itulah yang setelah ibu belikan yang harus wajib dijakatin dengan uang itu, dengan beras itu. Katakanlah ibu punya beras 30 kilo, zakat fitrah kan 3,5 on atau 2,5 kilo. Keluarga bapak ibu ada 4, suami dan istri 2, anak 2, 4. Berarti tinggal dikalikan saja. Zakat fitrah sekarang katakanlah untuk 2,5 kilogram apabila diuangkan katakanlah 40.000, 4 kali 4, 160.000. Bapak dikirim 500.000. Sisanya masih ada 380.000. Nah, 380.000 inilah yang dibelikan beras atau bisa berupa uang untuk menzakati, untuk memfitrahi bapak, ibu, dan anak-anak. Tapi kalau nggak ada, lapar tidak hanya tanggal 1 Ramadan saja, sekarang lagi musim susah Bapak Ibu sekalian ya, banyak sekali subhanallah, saudara-saudara, teman kita, tetangga kita, bahkan mungkin anak kita yang kena dampak efek COVID-19 di mana perusahaannya tutup, karyawannya di PHK. Informasi yang saya dapatkan bahwa sudah sampai hampir angka 3 juta karyawan-karyawan yang kena PHK. Ratusan bahkan mungkin ribuan perusahaan yang sudah gulung tikar karena tidak mampu lagi untuk biaya produksi dan untuk membayar karyawannya. Nah, Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang sampai pada malam 1 Syawal, malam takbiran atau malam Id, nggak punya sama sekali untuk dia bayarkan zakat fitrahnya ke panitia, ke amil zakat, maka orang yang seperti ini tidak dikenakan wajib zakat. Menurut Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Fathul Wahhab, halaman 1 di halaman 200 juz 1 tentang mampu atau tidak mampunya orang membayar zakat fitrah. Di sini dijelaskan, kata beliau, kata Syekh Zakaria, bahwa orang yang tidak mampu, ukurannya adalah orang yang sampai malam takbiran, malam 1 Syawal, tidak ada bahan pokok makanan yang bisa dia makan. Bahkan anaknya pun ketika buka cuma minum seteguk air putih. Nasi pun nggak ada lauknya. Separah itu kondisinya mungkin. Jangankan buat bayar zakat fitrah, untuk besok aja mau makan apa nggak tahu. Nah, orang-orang semacam ini, kata Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Fathul Wahhab, dikatakan bahwa orang seperti ini dikatakan orang yang tidak mampu, maka tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Jangan sampai dia untuk membayar zakat fitrah, dia pinjam ke sana kemari, gali lubang tutup lubang, ini tidak diperkenankan. Lihat saja nanti sampai akhir Ramadan, Bapak dapat rezeki atau tidak. Kalau tidak dapat rezeki artinya tidak ada yang di zakat fitrahkan, ya berarti tidak terkena wajib zakat fitrah. Kira-kira begitu Bapak sekalian. Kok Ustadz seperti itu kondisinya? Iya, saat ini subhanallah banyak saudara-saudara kita yang terpuruk, pedagang, bisnismen, bahkan pegawai kantoran sekalipun, banyak yang sekali dampaknya terkena efek daripada mewabahnya atau terpaparnya virus corona ini.
Nah, ini Allah Subhanahu wa taala sekali lagi bahwa syarat untuk bisa mengeluarkan zakat fitrahnya adalah dia mampu. Ada bahan makanan pokok yang bisa dia makan di tanggal 1 Syawal apa pas lebaran. Kalau tidak ada sisanya, maka tidak kena wajib zakat. Tapi kalau sisanya masih banyak, maka dikeluarkanlah atau wajib untuk membayar zakat fitrah. Yaitu sebanyak 3,5 liter atau 2,5 kilogram dari bahan makanan pokok. Karena kita orang Indonesia makannya nasi, berarti kita zakatnya pakai beras. Nah, kalau di tempat lain di Timur Tengah misalnya makanan pokoknya adalah gandum, dia keluarkan 2,5 kilogram atau 3,5 liter daripada gandumnya untuk fakir miskin ataupun untuk orang yang berhak menerima fitrahnya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu perhatikan jangan sampai kita mampu tapi kita tidak bayarkan zakat fitrahnya. Dan zakat fitrah bisa kita keluarkan dari hari tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Tapi jangan mentang-mentang boleh sampai akhir Ramadan, jam 12 malam, Bapak datang ke masjid untuk zakat fitrah, malam takbiran, sementara panitianya biasanya sudah pulang ke rumah masing-masing. Ini ngerepotin namanya. Sesegera sajalah untuk segera dibayarkan zakat fitrahnya supaya kita tenang, karena tidak dibayarkannya zakat fitrah ini akan membuat amal puasa kita, ibadah kita selama bulan Ramadan ini masih terkatung-katung. Mudabdab bainas sama'i wal ardh, terkatung-katung antara langit dan bumi. Maka segeralah bayarkan zakat fitrahnya apabila Bapak memang mampu. Tapi kalau tidak mampu, tadi dikatakan oleh Syekh Zakaria Al-Ansori, dia tidak dikenakan wajib zakat karena tidak ada bahan pokok yang akan dia konsumsi pada hari lebaran, atau ada tapi pas-pasan. Jangan sampai ngutang ke sana kemari untuk bayar zakat fitrah. Jadi Bapak terbebas dari mengeluarkan zakat fitrah kalau memang tidak mampu, sama sekali nggak ada makanan, nggak ada duit, no fulus, no money, lesal fulus, alamatul mampus. Nah, tidak punya duit, katanya mampus aja, naudzubillah. Nah, Bapak sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi zakat yang pertama adalah zakat fitrah yang kita keluarkan di bulan Ramadan dari mulai tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Maka Bapak Ibu sekalian, sekarang yang belum bayar zakat fitrah dan panitia sudah terbentuk di masjid Bapak, tempat Bapak sholat, tetapi tetap kita memperhatikan protokoler kesehatan karena sekarang sedang masih adanya virus corona di mana-mana. Jaga jarak, nggak usah pakai salaman, ya, ijab kabul di depan panitia atau amil zakat, bisa dilaksanakan. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, inilah pembahasan singkat tentang zakat fitrah ya yang kita keluarkan dari awal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan dengan tujuan untuk agar puasa kita selama bulan Ramadan ini, ibadah kita baik wajib maupun sunnah disempurnakan dengan zakat fitrah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian mampu menyimak apa yang saya sampaikan tentang zakat fitrah, dan nanti saya buka kritikan atau saran atau tanya jawab. Silakan untuk bertanya kepada kita, mudah-mudahan kita bisa carikan ataupun jawabannya bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan video notifikasi terbaru dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.